A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara, terutama buat saudara-saudariku yang berada di kota Bandung, yang berada di Sumatera, di Riau, di Padang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja hari ini. Hidup kita selalu dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Teruslah berusaha kehidupan kita lebih baik lagi ke depannya dengan memperbanyak amal ibadah, beramal soleh, dan berusaha tetap berprasangka baik kepada siapapun juga. Jauhi ghibah, tinggalkan ghibah, agar hidup kita selalu berkah, insya Allah. Alhamdulillah hari ini kita kembali Allah pertemukan, walau hanya dalam lewat media saja. Semoga ini menjadi wasilah jalan buat kita bersilaturahmi, walau kita tak bertemu, walau tak bertatap muka langsung. Mudah-mudahan media ini menjadi wasilah jalan kita tetap menjalin tali silaturahim. Semoga Allah kuatkan tali ukhuwah kita, dan semoga kelak Allah menemukan kita di surganya Allah, di jannahnya Allah, dan semoga hidup kita selalu dalam kasih sayang Allah. Berusaha meningkatkan keimanan kita hanya kepada Allah semata. Yakin dan percaya tujuan hidup kita untuk meraih cinta dan ridha Allah. Tetap berjuang, tak mengenal lelah, terus bangkit walau harus jatuh berkali-kali. Inilah hidup. Tak mungkin sesuai dengan keinginan kita, tapi kita berusaha tetap bangkit, berjuang untuk menyelamatkan diri kita, dunia, akhirat. Semoga selamat dari fitnah dan api neraka. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya, beserta lagu religinya, lagu yang memotivasi. Semoga bisa banyak menginspirasi para saudara-saudariku semua, bahwasanya dalam hidup ini jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun juga. Tetap yakin dan percaya Allah uji sesuai kemampuan hamba-hambanya. Apapun ujian yang kita jalani saat ini, tetaplah optimis, yakin dan percaya. Jangan pernah lari dari kenyataan, jangan pernah lari dari masalah. Hadapi semua dengan keyakinan yang kuat. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Di balik kesulitan, pasti ada kemudahan. Allah sesuai prasangka hambanya. Semoga apapun yang kita pikirkan hanyalah yang baik-baik saja. Niatkan yang baik, pikirkan yang baik, bicarakan yang baik, dan ajak orang ke jalan yang baik. Insya Allah hidup kita selalu dalam keberkahan. Oke, 4 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, bersyukur dengan mengingat segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Berbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Banyaklah mengingat Allah, kasih sayang Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu banyak nikmat Allah yang kita dustakan. Maka berbanyaklah rasa syukur, dekati Allah. Kalau kita ingin merasakan ketenangan, kedamaian, banyaklah mengingat Allah dengan banyak berzikir. Perbanyak zikir kita, perbanyak istighfar kita, insya Allah kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjauhi segala penyakit hati. Kalau kita bersyukur kepada Allah, kita akan berusaha berjuang untuk menjauhi penyakit hati. Iri, dengki, dendam, rasa marah, rasa kecewaan. Berusahalah kita jauhi penyakit hati. Walau tak mudah, berusahalah.
bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Yang ketiganya, berusaha tetap taat kepada Allah, melakukan segala perintah Allah, mengerjakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Jauhi segala larangannya. Jangan pernah mendekati hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah. Dan yang keempat, teruslah beramal soleh dalam kehidupan ini. Ingat, kehidupan ini tidak lama, terlalu singkat. 62,5 tahun kita di dunia, hanya 1,5 jam kita di akhirat. Jadi berusaha manfaatkan usia yang masih ada. Jangan sia-siakan hidup kita di dunia ini. Jangan terlalu banyak berkeluh kesah, Allah sangat membencinya. Jangan melemah-lemahkan diri, hati-hati. Kehidupan sekarang ini, nauzubillah min dzalik, orang dibutakan dalam hal materi. Berhati-hatilah. Nafas yang masih ada ini tidak akan lama. Allah akan ambil kita kapan saja, di mana saja. Yang kita harus takutkan, yang harus kita cemaskan, jangan sampai mati dalam keadaan sia-sia. Jangan sampai kita tiada dalam keadaan merugi. Selama hidup tak pandai memanfaatkan waktu yang ada, banyak menyia-nyiakan waktu. Berhati-hatilah. Berusaha agar Allah selalu mencintai dan meridhoi apa yang kita lakukan. Memang hal ini tidak mudah, tapi kita wajib berusaha dekati Allah lebih dekat lagi. Hidayah tidak mungkin datang begitu saja. Harus kita jemput dengan lakukan ibadah yang terbaik, mengharap cinta dan ridha Allah. Berusaha, rezeki pun harus dijemput, tidak dikejar dan tidak ditunggu. Lakukan ibadah terbaik, mengharap cinta ridha Allah. Memang ini tidak mudah, tapi kita wajib berusaha. Apa yang saya katakan bukan hal yang mudah. Banyak proses yang kita jalani. Berapa usia kita sekarang? Manfaatkan semua. Semakin usia bertambah, semakin sebentar jatah hidup kita di dunia ini. Usia bertambah, jatah hidup berkurang. Jangan merayakan jatah hidup yang berkurang. Hati-hati. Jadi berusaha tetap bangkit di saat kita terpuruk. Tetap optimis di saat kita galau. Tetap semangat. Bergantungannya kepada Allah, curhatannya kepada Allah. Insya Allah, Allah yang akan tuntun langkah kita. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan, mungkin tidak banyak, hanya sedikit saja. Semoga manfaat. Saya yakin dan percaya, saudara-saudariku semua sudah banyak ikut kajian, sudah banyak mendengar kajian apapun, sudah banyak mendengar dari para ustaz-ustazah, banyak membaca. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita lihat, bisa kita amalkan. Jangan banyak ilmu tak diamalkan. Ilmu yang kita dapat harus dipahami, harus diamalkan. Jadi berusahalah. Tetap semangat menghadapi ujian hidup ini. Berusaha. Tetap bersyukur kepada Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Engkau Allah pantaskan kita untuk masuk ke surganya. Semoga, insya Allah. Kita tak ada daya upaya, kita malu lemah tak berdaya. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kita berprasangka baik kepada Allah. Hanya Allah tempat meminta segala sesuatunya. Jangan cemas, jangan banyak kekhawatiran. Jangan banyak ketakutan yang tanpa alasan. Takutlah hanya kepada Allah. Dunia ini hanya sementara. Kehidupan kita di dunia hanya sementara. Akan menunggu kehidupan yang kekal dan abadi. Itulah akhirat kita nanti. Berusaha tetap mencari ilmu sebanyak mungkin sampai ke liang lahat. Yang tidak tahu, cari tahu. Yang sudah tahu, kasih tahu yang tidak tahu. Jangan pernah merasa banyak ilmu, banyak pengalaman.
banyak tahu tapi tak yakin. Jadi berusahalah, insya Allah kita sama-sama berjuang. Saya pun berusaha, apapun yang saya katakan itu akan kembali kepada diri saya sendiri. Tidak ada maksud mengajari atau menggurui siapapun juga, karena kita ini hidup sama-sama lagi berjuang, sama-sama lagi menata hidup kita. Tugas kita saling berbagi dalam kebaikan, berusaha saling tolong-menolong. Jangan sampai terkesan cuek dan masa bodoh dalam kehidupan ini. Hati-hati, di dunia ini hanya sementara, hanya sebentar. Jangan sampai hidup sia-sia. Takutlah hanya kepada Allah saja. Takutlah saat Allah jauh dari kita. Jadi berusahalah dekati Allah lebih dekat lagi. Insya Allah, saya yakin dan percaya pada dasarnya kita semua ini ingin jadi orang baik dan berusaha ingin selalu berbuat yang baik. Hati-hati, musuh besar kita adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Kita ini perang batin tiap hari, perang badar tiap hari, mengalahkan hawa nafsu kita. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah berzikir, insya Allah. Allah mudahkan urusan kita, Allah cukupkan kebutuhan kita. Asal kita selalu berusaha untuk taat kepada Allah. Berusaha jauhi ghibah, berusaha tinggalkan riba, berusaha jauhi hal-hal yang membuat kita jadi lemah. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Motivasi terbesar ada dalam diri kita sendiri. Yang mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita ingin bahagia, ciptakan kebahagiaan itu dengan cara kita sendiri di jalan Allah. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Bagi terima kasih banyak atas perhatian saudara-saudariku semua. Mohon maaf sekali lagi kalau ada lisan sikap yang kurang berkenan di hati. Tidak ada maksud untuk menggurui siapapun juga. Saya yakin percaya kita semua pada dasarnya banyak tahu, tapi berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah ada dalam kebaikan, insya Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga, insya Allah.